Kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ini cukup menarik teman-teman ya, karena ini masih terkait ya pembahasan isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sampai saat ini masih terus bergulir teman-teman. Kita melihat berita yang beredar di mana di media sosial saat ini dikatakan bahwa ya Polda Metro Jaya segera ya gelar perkara khusus ya kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa Polda Metro Jaya memenuhi permintaan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi yang Presiden ke-7 ya Jokowi Dodo. Sebelumnya ya permintaan ini disampaikan oleh ya pihak tersangka yaitu Roy Suryo CS. Dalam hal ini Kabid Humas ya Polda Metro Jaya ya Kombes Budi Hermanto ya mengatakan bahwa permintaan gelar perkara khusus ya tengah koordinasikan dengan Biro ya Wasidik, khususnya mempersiapkan waktu ya gelar perkara khusus. Nah, jadi atas permintaan 3 orang pertama yang sudah diperiksa teman-teman ya mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus ya, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik untuk mempersiapkan waktu ya untuk melaksanakan gelar perkara khusus yang dilakukan terkait isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Ini disampaikan oleh Pak Budi di Polda Metro Jaya Jakarta pada hari Jumat tanggal 28 November tahun 2025. Ya, Budi melanjutkan ya setelah gelar perkara khusus ini ya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi ya dan ahli yang diajukan 3 orang tersangka ya. Adapun ketiga tersangka itu adalah ya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora yaitu Pak Roy Suryo ya, dan ahli digital forensik yaitu Rismon Sianipar ya, dan kita melihat dan Dr. Taufik Tifa ya alias Dr. Tifa. Nah, dalam hal ini teman-teman ya ketiga orang itu masuk daftar tersangka ya klaster kedua ya, sementara itu tersangka klaster pertama yang sudah ditetapkan adalah berjumlah 5 orang ya. Jadi berjumlah 5 orang dan belum dipanggil ya untuk diperiksa sebagai tersangka, tapi sudah ditetapkan teman-teman ya. Dan itu mereka akan diperiksa ya setelah gelar perkara ya khusus dan pemeriksaan saksi serta ahli-ahli ya selesai dilakukan. Jadi ada tahapan-tahapan ya, ada yang kegiatan proses penyidikan ya, ini yang dialami oleh penyidik ya. Kita beri ruang ya teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus ya kepada gelar perkara khusus ya, dan disampaikan oleh Pungkas Budi dari Polda Metro Jaya. Nah, sebelumnya ya, kubu Roy Suryo kembali mengajukan permohonan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 ini yaitu Pak Jokowi Dodo. Pengajuan ulang ini teman-teman dilakukan setelah permohonan ya sebelumnya dianggap tidak mendapat respon dari Polda Metro Jaya. Nah, hal ini kita lihat bahwa Subdit ya Kamnek di Treskrimum ya, di Treskrimum Polda Metro Jaya menetapkan ya 8 tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, Polda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dirinya menjelaskan ya 8 orang tersangka ini dibagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama adalah Ketua Tim Pembela Ulama Tim Aktivis ya TPUA Egy Sujana sebagai advokat Kurnia Trirohani Wakil Ketua TPUA ya, Muhammad Rizal Fadilah, Rustam Effendi dan Damai
Hari Lubis dijadikan sebagai tersangka klaster pertama ini belum dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Nah, kita lihat bahwa tersangka klaster pertama ini dikenakan pasal 310 ya, atau pasal 311, pasal 160 KUHP ya, dan pasal 27A junto, pasal 45 dan ayat 4, pasal 28 ayat 2 dan junto, dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang AIT. Tersangka klaster pertama akan diperiksa perdana sebagai tersangka dalam waktu dekat ini. Kita melihat bahwa sedangkan klaster kedua ialah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tusuma alias Dr. Tifa. Mereka dikenakan pasal 310 dan pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 ya, dan pasal 35 junto pasal 51 ayat 1, dan pasal 27A junto pasal 45 ayat 1, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang AIT ya. Jadi tersangka klaster kedua telah diperiksa perdana sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 13 November tahun 2025. Ketiga tersangka tidak ditahan dan diperbolehkan pulang ke rumah mereka masing-masing. Baik teman-teman, ini ya sebagai bahan diskusi kita pada cuplikan video ini, dan tentu kita sudah melihat tadi bagaimana ya perdebatan yang cukup memanas ya antara pihak Jokowi dan pihak RRT ya, pembela Jokowi dan juga lawan politik mereka, yaitu ya timnya Roy Suryo. Dan dalam hal ini kita bisa melihat ya bagaimana ya kelanjutan perkara ini ya, dan kita bisa melihat siapa yang melakukan kebohongan sebenarnya dalam perkara-perkara ijazah palsu Pak Jokowi ini. Ya teman-teman, apapun yang Anda dukung dalam hal ini, tapi teman-teman tetap memberikan komentar Anda di dalam video ini supaya teman-teman juga tidak ketinggalan dengan informasi berikutnya. Salam NKRI, harga mati.